Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusindar SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Rimba Melintang, Rokan Hilir Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 di PTK Universitas Syah Kuala Aceh. Dengan nomor induk mahasiswa PPG 230650501042. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Rimba Melintang dengan materi menentukan kemiringan atau gradien garis. Demikian video praktek pembelajaran saya. Semua siap? Luruskan. Lurus. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu kehadirannya. 81. Sang Petri Togator Tongkol, Siti Zuleha, Ulfan Nurjana, Unu Hasana, Zaskia Rismaya Tantri. Oke, yang tidak hadir, yang satu-satu kita doakan sama-sama, mudah-mudahan ya cepat sembuh, bisa sekolah kembali, ya kan? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetap semangat? Tetap semangat? Semangat. Oke, sip. Oke ya, harus semangat. Dah. Sebelum kita mulai, kita dulu menyanyikan lagu wajib. Materinya, hari ini adalah materinya melanjutkan materi yang kemarin, yaitu menentukan gradien garis. Ya, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu untuk materi yang kemarin, itu ya, yaitu tentang grafik persamaan garis lurus. Dah, kira-kira ya sudah paham semuanya tentang kemarin kan? Apa dan koordinat? Ayo, siapa? Koordinat kartesius adalah titik perpotongan antara garis Y dan X yang disebut dengan koordinat kartesius atau titik nol. Oke, terima kasih. Bisa. Ada yang lain lagi? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecocokan suatu garis lurus. Oke. Terus, pada grafik kemarin kan ada ini kan ada condong.
Oke. Bagus. Ada lagi? Gradien adalah? Oke, Dimas? Gradien adalah kemiringan dari suatu garis yang dapat kita temukan dari suatu rumus. Gradien memiliki dua titik, yaitu adalah gradien 1 titik dan gradien 2 titik. Oke, berarti gradien adalah suatu nilai, ya kan, suatu angka yang menunjukkan arah kemiringannya baik bisa ke kanan maupun ke kiri. Berarti kita menentukan kemiringannya berapa, berarti kecondongan, itu gradien, ya kan? Terus, ya sudah tahu gradien. Kira-kira apa contoh gradien itu dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu itu? Oke. Misalnya seperti tangga, seng atap rumah, jalan berbukit, dan seperti pesawat juga dia, Bu. Saat pesawat ingin naik dia tidak bisa lurus, Bu. Oke. Terima kasih Dimas. Untuk yang lain ada yang bisa menambahkan? Tadi Dimas menyebutkan tangga. Contoh saya tangga. Kemudian lagi umum rumah, atap, ya kan? Kemudian lagi yang ketiga adalah jalan yang bernanjak atau berbukit. Ya, itu adalah contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sering melihat pesawat itu akan landas, ya kan, terbang. Berarti dia harus miring dulu, bercondong dulu dia baru bisa terbang. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ya, dari tulisan hari ini apa kira-kira manfaatnya? Oke, Muhammad Ridho. Manfaat dalam belajar gradien ini, Bu. Kita dapat Dimas. Menurut saya, Bu, manfaat kita dari mempelajari gradien adalah kita jadi tahu apa itu gradien dan kita dapat menemukan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, gradien sangatlah penting jika ingin mencari kemiringan dari sesuatu. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kita semua yang mulia. Ya, dan manfaatnya tadi kan banyak, kamu kasih contoh. Ya, contoh yang pertama tadi manfaatnya adalah apa tadi manfaat yang pertama tadi? Kamu bilang tangga, ya kan? Tangga itu manfaatnya apa? Karena dia miring supaya mudah dinaiki. Itu adalah manfaatnya. Jadi kita harus perkirakan berapa nilai kemiringan, berapa angka kemiringannya agar kita bisa menggunakan ya tangga tadi dengan baik, dengan aman. Begitu juga dengan rumah-rumah, kita harus tahu kemiringannya berapa. Ya, tidak salah-salah saja. Begitu juga dengan jalan yang berbukit supaya kita bisa naiknya dengan aman dan tidak berbahaya. Tuh, ya. Sekarang, ya, ada motivasi untuk kita adalah, ya, kenapa kita cari kemiringan, Bu? Supaya telah tahu memperkirakan kemiringan itu dapat kita gunakan bagaimana tangga itu bisa dapat kita gunakan. Bagaimana hubungan itu bisa digunakan untuk rumah tidak asal-asal aja. Ya kan? Jadi supaya seandainya kalian jadi arsitek, kalian bisa memperkirakan kemiringan suatu benda untuk bangunan ataupun untuk jalan. Tuh. Bisa dipahami? Bisa. Ada dua gambar berikut ini. Ya, ini dua gambar. Gambar ini menunjukkan dua rumah, yaitu rumah adat yang satu udah ada tangganya, yang satu belum ada tangga. Ya, ini dia. Semua kelihatan? Kelihatan. Ada dua rumah. Ya, rumah yang pertama itu adalah rumah adat, nggak ada tangga. Rumah yang kedua itu rumah tapi belum ada tangga. Ya, tadi kan kita bilang tangganya itu adalah supaya apa tadi? Maksudnya supaya kita bisa naik rumah, ya kan, harus ada tangga. Untuk pertanyaan yang nomor 1, dapatkah kamu mengidentifikasi kemiringan pada gambar? Kira-kira nomor 1 apa saja yang ada yang miring-miring di situ? Yang merupakan bentuk kemiringan itu apa saja? Atap rumah, tangga. Ya kan, itu. Yang kedua, gambar kedua, adakah yang
berbahaya. Kira-kira coba kamu lihat tangga nomor 1. Aman nggak naik sama anak-anak dan orang tua? Tidak. Karena apa? Mengapa? Karena terlalu terjal atau terlalu besar kemiringannya. Nah, kemudian nomor 3, ya kan? Nomor 3 itu apa? Ya, jika pada gambar posisi tangga, gambar nomor 1, posisi tangga itu mendatar, ada nggak kemiringannya? Tidak. Bisa nggak kalau misalnya tangga itu datar, bisa nggak kita naik ke rumahnya? Tidak, karena tidak terdapat angka atau nilai kemiringannya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian untuk nomor 4, di nomor 4 itu adalah rancanglah tangga pada rumah gambar nomor 2. Rumah nomor 2 itu kan nggak ada tangga. Supaya mau kita naik mudah harus ada apa? Tangga. Kira-kira yang kamu rancangnya itu harus terjal atau landai supaya aman, ya kan? Aman dan tidak berbahaya dinaiki sama anak dan orang tua. Gimana kira-kira? Harus agak landai. Terus dikasih apa supaya aman? Pegangan. Ya, itu ya memotivasi diri kita bagaimana penerapan ya kemiringan itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam kehidupan kita ini banyak terdapat penerapan kemiringan. Jadi itu dia. Itu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita kasih plus sama-sama biar tambah semangat. Oke. Nah, sekarang dibagi kelompoknya. Di tempat duduknya dibagi kelompoknya. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 4, kelompok 5, yang tengah kelompok 6. Ya, 4 orang ya. Oke, boleh. Rumus 1 titik yaitu M sama dengan Y per X. Ya, Y per X bagus. Ya kan? Dah, siapa yang tahu Y itu apa, X itu apa? Y itu sisi apa? X itu oke, video. Menurut saya, Bu, Ya. itu sisi tinggi dan X itu sisi datar. Ya, ada yang bisa lagi? Oke. Dimas? Menurut saya, Bu, Y itu adalah sisi tinggi yang disebut juga yaitu adalah garis vertikal, dan X adalah sisi datar yang disebut juga garis horizontal. Ya, bagus, semua jawabannya betul. Kasih apa yang yang kita. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya betul, rumus saya itu. Tapi kita adalah Y per X, di mana Y adalah sumbu Y, yaitu sisi tegak atau ke atas, gitu ya. Tegak ke atas. Kemudian X itu adalah sisi datar yang horizontal. Itu dia 1 titik. Maka kalau 1 titik dapat kita ambil berapa X berapa Y-nya, tinggal bagikan perbandingannya, gitu kan? Nah, terus ada 2 titik. Ya, kira-kira siapa yang tahu bentuk umum kemiringan atau gradien 2 titik, angkat tangan. 2 titik. Ya, tidak. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Iya, bagus. Ada yang bisa ini lagi, yang lain ada jawaban? M sama dengan, karena dia 2 titik, ada X1, ada Y1. Ada titik yang kedua, X2, ada Y2. Maka untuk rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi atau per X2 dikurang X1. Inilah dia bentuk umumnya. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi LKPD itu nanti sama. Ini dia, ini adalah LKPD kita. Ya, LKPD bukan LKPD. Ini juga sama. Ya. Jadi nanti dalam bekerjanya itu kelompoknya kamu buat di LKPD-nya. Ibu kasih waktu selama 15 menit harus selesai. Yang bukan mempresentasikan itu nanti kita. Yang lain menanggapi dan memberi saran dan kritiknya bagaimana. Ya kan? Ide dan sarannya. Supaya kelompoknya itu bisa merubah atau memperbaiki kesalahan dan dibandingkan nanti mana jawaban yang ada salahnya, gitu ya, bisa? Nah, oke. Pada pengerjaan KPD kita berhubungan dengan apa?
perlu pakai apa namanya? Tesisnya ada 2 soal edukasi, ya kan? Oke, kita buat dulu. Dalam waktu ya bisa mengerjakannya. Udah dibuka HP-nya masing-masing? Udah dibuka tesisnya masing-masing? Sudah? Oke, buat aja dulu RKPD-nya. Nanti sementara sebenarnya ya. Nah, silakan bekerja. Ya, gunakan aplikasi GeoGebra-nya untuk menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan sambil kalian mengerjakan ibu nilai, ibu ambil nilainya ya, supaya ibu tahu keaktifan siapa, aktifnya itu di mana, yaitu ke instrumen singkat, ya kan? Nah, ada 3, aktif, kerjasama, dan disiplin. Oke, silakan bekerja. Yang perlu bimbingan ibu perlu bisa, boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya kan? Ya. Dan tadi aktivitas 6 itu disuruh pakai software GeoGebra. Nah, Caranya kayak mana itu? Ditaruh di mana? Aktivitas taruh aja di bawah. Iya. Taruh di sini. Di belakang. Ini kan yang dia apa? Ini dia. Ya kan? Ya. Oke. Yang 3 ini pertanyaan tadi. Ya, biasanya di belakang kan. Sudah di belakang ya. Kita jangan gini ya. Sudah selesai kan? Yang 1 lagi. Nah, oke, lagi. Ya? Iya, apa? Iya. Dah, siapa yang bisa mempresentasikan duluan? Kelompok siapa? GeoGebra-nya mana? GeoGebra-nya? Aplikasinya mana? Buka aplikasinya.
GeoGebranya sudah? Satu lagi. Oke, mana dia? Cari GeoGebranya. Pengalihan sikapnya, ya kan? Dalam proses pembelajaran diskusi hari ini, yang pertama adalah keaktifan,nya, yang kedua adalah kerjasama antar kelompok, yang ketiga disiplinnya, itu yang penting, ya kan? Terus tentang kelompok 2. Oke, saya mewakili aja ya. Nah, oke, silakan Enrico dari kelompok 2 mewakili. Yang lain silakan perhatikan dan kasih tanggapan dan beserta idenya, gagasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan Enrico. Dari pertama dikasih 4. Ini ada gambar ya. Gambarnya gambar 1 itu soalnya tentukan gradien atau M dari luas garis A B pada gambar di atas. Ya kan, aktivitas pertamanya kira-kira ada jawaban yang berbeda? Sama semua? Sama. Oke, lanjut Rido. Kita lanjut gambar yang kedua. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Berarti X-nya 3 dan Y-nya 1, 2, 3. Kita masukkan lagi rumus gradien 1 titik M sama dengan Y per X. Jadi di sini Y-nya tadi 3, X-nya tadi 3. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1. 1. Sama hasilnya? Sama. Ada yang ingin bertanya, mengasih ide atau gagasan? Pas? Pas. Oke, lanjut Rido. Kita lanjut. Ada yang ngasih ide atau gagasan atau tanggapan, ya kan, kepada kelompok 2? Ya, Dimas. Dari aktivitas 6 tadi kan Rido, kan ada disuruh menggunakan GeoGebra. Saya ingin bertanya, kenapa di dunia kamu tidak ada GeoGebra? Iya. Ada kan? Tidak ada. Ya, buat dia kan semanis GeoGebra. Oke, berarti belum membuatnya GeoGebra. Nanti dibuat lagi GeoGebranya ya. Oke, itu tanggapan yang bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 2 dan Dimas. Kasih aplaus semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membuktikan hasil diskusinya, ya, yang hasilnya sama persis sama kalian. Kira-kira ada nggak jawaban yang beda dengan kelompok 2? Tidak ada? Sama semua? Berarti semuanya bagus, ya kan? Cukup satu aja yang dipilihkan ya. Udah, kasih aplaus yang semangat lagi. Sudah paham kira-kira? Sudah. Baru kita ambil kesimpulannya. Dari pokok bahasan kita tadi, yang Ibu jelaskan, kemudian kita ngerjakan LPD, kira-kira apa dari kesimpulannya? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari materi hari ini apa? Kita oke Dimas. Kesimpulan saya dari pembelajaran hari ini adalah bahwa gradien sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan jika kita ingin melakukan sesuatu yang bermaksud seperti kemiringan, seperti membuat bumbung rumah, membuat tangga, dan ingin memperkirakan seberapa lancarnya jalan berbukit, kita dapat menggunakan rumus kemiringan. Rumus kemiringan. Oke. Terima kasih untuk si Dimas. Ada yang lain lagi? Apa itu kesimpulan dari materi hari ini? Ada? Ada? Berarti kesimpulan adalah penerapan dalam kehidupan
yaitu suatu kemiringan atau gradien. Sehingga ya yang berhubungan dengan gradiennya yaitu seperti tangga tadi, kemudian jalan yang berbukit, kemudian rumah punggung rumah, itu semua diperkirakan pada kemiringan. Harus tahu berapa angka dari kemiringan. Jadi manfaatnya 7, kesimpulannya banyak, ya kan? Kesimpulannya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita tahu, ya kan, apa tujuan dari kemiringan. Kemudian kita tahu apa manfaat dari kemiringan. Jadi kita tidak lagi memperkira-kira, oh ini miringnya seperti ini bisa, harus kita perkirakan. Itu ya, itu kesimpulannya. Kemudian kita sudah belajar, ya. Kira-kira, ya, senang nggak kamu belajar hari ini? Nah, alhamdulillah, ya kan? Kemudian, ya, ada nggak kira-kira hal yang menarik pada pembelajaran hari ini? Ya, Dimas. Menurut saya, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah mungkin mirip dengan yang kemarin, yaitu adalah GeoGebra, tetapi kita memiliki sedikit lebih tambahan, yaitu dengan menggunakan situs yang bernama Quizizz. Iya, terus? Karena kuis ini sangat menarik, di mana jika kita menjawab suatu soal, nilai kita akan langsung muncul dalam tampilan Quizizz. Iya, oke. Nanti ada yang menariknya selain GeoGebra, kita menggunakan teknologi kan? Ada GeoGebranya, kemudian ada juga menggunakan menjawab evaluasi dengan Quizizz. Terus kira-kira, ya, ada nggak tantangan kamu? Apa tantangan kita tadi dalam belajar? Kita tadi menggunakan tantangan apa dalam pelajaran materi tadi ini? Siapa? Ada nggak tantangannya? Ya, adalah mencari jawabannya. mencari jawabannya itu semua tantangan, ya kan? Iya. Berarti kalau kita tantangannya itu bagaimana kita lakukan? Ada yang lain kan? Sekarang kita tes pakai Quizizz-nya. Silakan buka Quizizz-nya, ya kan? Di situ sudah Ibu bagikan soal post testnya. Ya, silakan. Post test. Ya. Ini yang pertama. Ada tugas kan? Sudah? Sudah siap kan? Sudah? Oke. Sudah selesai? Sudah? Sudah, oke. Coba kita jawab sama-sama. Berarti apa? Nomor 1 apa jawabannya? Ya. 1 per? Kemudian yang nomor 2 apa jawabannya? Yang B ya. Yang B ya. Hah? Ya, yang B. Yang nomor 3? Yang mobil yang jalan. Ibu belum periksa. Siapa kira-kira benar sebenarnya? Nah, salah satu. Nanti kita lihat. Yang salah semua ada? Benar semua? Salah satu siapa? Oke, nanti Bu Nira ibu tengok ya. Di A ya. Oke.
Karena ya, usaha yang kita lakukan itu dengan ketekunan dalam belajar adalah kunci untuk kesuksesan kalian. Maka dari itu tekunlah dalam belajarnya, ya, apalagi pada materi yang dipelajari. Banyak dalam sehari-hari, ya kan? Semakin usaha kita dan ketekunan kita kuat ya dalam belajar, maka kunci untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Ya, untuk itu kasih aplaus yang meriah untuk kita sama-sama. Terima kasih semuanya. Dan materi hari ini selesai. Untuk materi akan datang yaitu tentang mempelajari persamaannya. Tadi kan pendirian. Besok persamaannya garis lurus. Dia. Ya, apa tadi materi berikutnya? Persamaan garis lurus. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah? Mungkin itu ya berakhir hari ini. Untuk materi hari ini kita siapkan sama-sama, kita baca dua sama-sama gitu ya. Dan nanti kita akhiri dengan salam ya. Semua siap? Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipergunakan dengan baik dan mudah-mudahan kedepannya semuanya akan sukses. Itu ya. Oke, silakan. Hati-hati di dalam semuanya ya. Semoga selamat sampai rumah. Salam untuk kedua orang tuanya. Ya. Ya.